Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, atap ruang kelas SD di Kudus ambruk hingga timpa siswa. Dinilai belum memiliki izin resmi sebagai angkutan umum, bajai dilarang beroperasi di Kota Semarang. Sulap pelepah pisang jadi kerajinan, produk karya warga Pemalang tembus pasar ekspor Amerika Serikat. Ya, hingga hari ke-7 pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Masih sering turunnya hujan membuat medan pencarian tergenang air dan tanah lembek. Masih ada 5 warga lagi yang belum ditemukan. Tim gabungan pencari korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap masih terus bekerja. Pada hari ke-7 ini, tim SAR mempersempit area pencarian dengan fokus pada titik-titik yang diduga terdapat korban yang tertimbun. Titik rumah tersebut yakni rumah-rumah warga yang sebelum terjadi bencana. Tak mudah untuk melakukan pencarian korban pada hari ke-7 ini sebab timbunan tanah tebal dan lembek, serta hujan deras yang masih terus terjadi. Kondisi tanah di lokasi longsor yang masih mengalami pergerakan juga menjadi faktor terhambatnya proses pencarian. Pelaksanaan operasi sehari-hari ini apabila memang dalam hari ini maupun hari ke-7 ini belum ditemukan korban, maka kita lakukan evaluasi sore hari ini. Ada perpanjangan atau ada kemungkinan diperpanjang. Sejauh ini tim SAR telah berhasil menemukan 18 korban dan tim masih melakukan pencarian terhadap 5 korban yang belum ditemukan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, pencarian puluhan korban longsor Banjarnegara terkendala labilnya tanah. Pergerakan tanah itu menghambat proses evakuasi sebab warga yang diduga tertimbun mencapai 26 jiwa. Pencarian korban longsor Banjarnegara dibatalkan pada hari ketiga. Padahal mereka sudah siap untuk mencari korban longsor ini. Pembatalan terjadi karena lokasi pencarian masih ada pergerakan tanah dan berpotensi terjadi longsor susulan. Para petugas hanya bisa menunggu dan berjaga di perbatasan desa yang tertimbun longsor. BPBD bersama tim gabungan terus memetakan kondisi tanah dengan bantuan pesawat nirawak atau drone. Mereka memastikan apakah kondisi tanah masih labil atau sudah aman untuk mencari korban. Sebagian dari tim geologi dan tim lainnya sudah melaksanakan asesmen terlebih dahulu. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat, sehingga kami saat ini pun dalam pelaksanaan atau mengirim tim ke lapangan tidak seluruhnya kami terjunkan ke lapangan. Kami hanya menerjunkan sebagian saja tim Alkon, sehingga masih kita batasi karena kondisi tanah masih rentan dan masih belum stabil. Longsor hari Minggu lalu menyebabkan 30 rumah tertimbun, 194 rumah rusak, 26 warga hilang, dan 671 warga mengungsi. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, atap ruang kelas SD Islam Nurul Yasin di Kudus ambruk hingga menimpa siswa. Selain itu, atap musola juga ambrol. Ruang belajar yang seharusnya jadi tempat berlindung yang aman untuk menuntut ilmu malah jadi petaka bagi siswa. Ruang kelas 4 SD Islam Nurul Yasin Mejobo Kudus ini jebol saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Plafon yang roboh ini bahkan sampai menimpa siswa. Meski tidak menyebabkan luka, siswa mengalami trauma. Saat kejadian, ruang kelas sedang dipakai untuk kegiatan MTQ. Selain atap kelas 4, hujan disertai angin kencang juga menyebabkan atap musola ambrol. Tiba-tiba atap perangkat angin itu sampai meningkat dan atapnya sampai jebol semuanya yang
saudara sendiri yang melihat sampai kejadian itu, dan anak-anak pas kegiatan pada saat itu pas masuk jam kegiatan TP itu sore ya, terus sekitar jam 4, kurang lebih jam 4-an pada saat kejadian anak-anak pada berserakan lari mencari keamanan, dan ada sebagian dua anak yang kena kejatuhan barang-barang itu yang di atas jebolan plafon itu, tapi sudah teratasi dan tidak luka sampai berat, paling lecet, dan anak-anak itu rasanya hanya trauma. Robohnya atap bangunan sekolah pada Senin sore membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Siswa kelas 4 terpaksa diungsikan ke ruang lab komputer sekolah untuk sementara waktu. Sejumlah petugas kepolisian dan warga datang ke sekolah untuk mengevakuasi serta membersihkan kelas dari sisa-sisa reruntuhan. Perkiraan sementara kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Alhamdulillah buat nonton kurban baca. Ya, sementara itu cuaca buruk juga ikut mempengaruhi harga sayur mayur. Di pasar tradisional Kota Semarang, harga sayur mayur mulai dari wortel, buncis mengalami kenaikan. Sejak sepekan terakhir, harga sejumlah sayur di Kota Semarang mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Karangayu, harga sayur mayur naik rata-rata di kisaran Rp5.000 per kilogram. Untuk wortel kini dijual seharga Rp16.000, sebelumnya hanya Rp12.000 per kilogram. Sementara buncis yang tadinya hanya Rp10.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Untuk sawi hijau yang tadinya Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Begitupun sawi putih sekarang dijual Rp10.000 dari harga Rp7.000 per kilogram. Tomat juga naik dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga sayuran ini disebabkan cuaca buruk yang terjadi di wilayah Jawa Tengah beberapa pekan terakhir yang mengakibatkan gagal panen serta panen tidak maksimal. Terus pembeli ya yang beli sekilo ya beli ini setengah kilo. mengurangi ya Bu Iya, ya. mengurangi itu bahan yang itu ditimbang itu. Bu, ini juga udah mau tahun baru juga atau gimana ini Bu kenaikan ini? Nggak tahu ya. Nggak tahu apa karena sana nggak mundur apa sana itu loh masak cabai itu man bobrok semua. Bobrok gitu ya, gagal panen. Iya, nggak itu bisa panen. Naiknya sejumlah sayuran ini membuat omset pedagang menurun hingga 40% karena para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.